Halo rekan-rekan semuanya, kembali kita ketemu di channel Script Law dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum. Nah rekan-rekan, sebelum kita membahas terkait topik kita kali ini, pertama-tama kami berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang selalu setia menonton channel kami. Dukung terus kami agar kami bisa memberikan materi-materi hukum yang bermanfaat buat kita semua. Nah kami juga berdoa buat rekan-rekan agar selalu sehat dan selalu lancar segala aktivitas. Nah, rekan-rekan ada yang bertanya kepada kita, bagaimana hukumnya warga negara asing atau warga negara luar melakukan perbuatan pidana di negara Indonesia atau melakukan perbuatan kejahatan di negara kita? Contohnya adalah melakukan pencurian. Nah, rekan-rekan, bisa kita melihat bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana di dalam suatu negara ya dapat dilihat di KUHP ya. Di sana dikatakan adalah pemberlakuan lex loci delicti ya. Kalau secara berpikir kita bahwa tidak mungkin beraninya negara Indonesia menghukum atau melakukan penahanan terhadap negara asing atau negara luar, karena bisa aja negara luar itu mempertanyakan warga negaranya, bisa aja negara luar menuntut warga negaranya. Nah, rekan-rekan, ya, di dalam undang-undang pidana, ya, di sana dikatakan bahwa tindak pidana itu diatur dan diberlakukan, ya, baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing bisa menghukum, ya, sesuai undang-undang yang berlaku di negaranya itu, ya, bisa menerapkan undang-undang, ya, sesuai yang ada di negaranya tersebut. Sering kita dengar yang namanya prinsip teritorialitas, ya, di mana adalah merupakan prinsip yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di wilayah Republik Indonesia atau di wilayah negara itu sendiri, ya, atau di negara hukum itu sendiri, ya. Siapapun yang melakukan tindak pidana, ya, prinsip inilah ditegaskan dalam pasal 2 KUHP dan pasal 4 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 di KUHP terbaru. Nah, rekan-rekan, sering kita mendengar yang namanya prinsip nasional pasif. Ya. Kalau prinsip nasional pasif ini diberlakukan bagi warga negara asing yang datang di Indonesia melakukan perbuatan tindak pidana. Kalau prinsip nasional aktif itu adalah warga negara Indonesia yang berangkat keluar namun di sana melakukan tindak pidana. Nah, kalau warga negara asing, ya, berarti orang luar datang di Indonesia melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, rekan-rekan, prinsip ini ya bisa kita lihat di pasal 4 KUHP dan di dalam pasal 5 ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 KUHP terbaru. Yang pada intinya di sana menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia ya berlaku bagi siapa saja, ya, termasuk orang-orang asing yang melakukan perbuatan pidana, ya, yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia, ya, melakukan kejahatan yang melibatkan kepentingan-kepentingan bersama, bahkan kepentingan negara di dunia. Nah, artinya rekan-rekan, bagi orang asing dalam hal ini melakukan perbuatan pidana di Indonesia, maka tidak dipandang bulu. Ya, artinya undang-undang ini sebagai dasar, ya, untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Nah, rekan-rekan bisa kita melihat, ya, sebagai contoh dalam putusan Pengadilan Negeri di Makale yang nomor 161 pidana biasa tahun 2019, ya, yang mana terdakwa adalah seorang warga negara asing, ya, di sana melakukan perbuatan tindak pidana penipuan, ya. Nah, terdakwa melakukan penipuan
dengan cara mengalihkan fokus korban sehingga si korban tanpa sadar memberikan sejumlah uangnya kepada para terdakwa. Nah, sehingga pada saat itu ya majelis hakim dalam pertimbangannya menetapkan sebagai tersangka warga negara asing tersebut. Nah, rekan-rekan, dengan dasar hukum yang diatur di hukum pidana, ya, artinya bahwa negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana di wilayah hukum negara Indonesia, maka wajib diadili di negara Indonesia. Jadi begitu juga ya, khusus warga negara juga Indonesia yang melakukan perbuatan hukum di negara luar contohnya, maka bisa saja warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana tersebut bisa saja dihukum di negara di mana dia melakukan kejahatan tersebut. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Ya, banyak kita dengar seperti kasus pengedar narkoba, ya. Beberapa kita lihat di berita-berita. Nah, ketika terdapat maka langsung dihukum dan diberlakukan hukuman sesuai dengan hukuman tindak pidana atau berdasarkan undang-undang narkoba di Indonesia. Maka sering kita lihat itu adalah dihukum mati dengan pelaku-pelaku kejahatan pengedar narkoba. Dan masih banyak contoh kasus-kasus lainnya. Nah, artinya rekan-rekan, warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, maka yang berhak mengadili dan yang berhak memutuskan hukumannya terhadap tindak pidana tersebut adalah diputuskan di pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Barangkali ini penjelasan saya, bukan dalam arti saya menggurui rekan-rekan semuanya. Masih banyak referensi-referensi lain yang mungkin menjadi acuan dan menjadi dasar untuk penetapan warga asing ini bisa dihukum di Indonesia. Dan tentu bergantung kronologi kasusnya juga, ya, bergantung perbuatan tindak pidananya untuk memberikan hukuman kepada warga asing yang melanggar undang-undang atau yang melanggar hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pasti bahwa negara asing bisa dihukum dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Barangkali itu rekan-rekan, semoga bermanfaat.